Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dengan NPI 146240145. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang DDL. Oke. Data Definition Language adalah bagian dari SQL yang menyediakan perintah untuk mendefinisikan struktur basis data. Tujuan DDL ini bertujuan mengelola struktur database untuk membuat, menghapus, dan memodifikasi basis data. Baik, untuk create ini digunakan untuk membuat objek baru dalam database seperti tabel, skema, indeks, view, dan atau fungsi. Kalau alter ini digunakan untuk mengubah struktur yang sudah ada seperti menambah kolom baru, menghapus kolom, atau modifikasi tipe data dari kolom. Terus kalau drop ini digunakan untuk menghapus objek dari database seperti tabel, indeks, view, atau skema secara permanen. Objek yang dihapus dengan drop tidak bisa dipulihkan. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya ini berada di warkop, jadi mohon maaf sebesar-besarnya kalau misal suaranya terdengar sangat-sangat ramai, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, lanjut. Trunket digunakan untuk menghapus semua baris dari sebuah tabel, menghapus semua baris dari sebuah tabel tanpa menghapus struktur tabel. Jadi trunket ini menghapus semua baris yang ada di sebuah tabel tanpa menghapus struktur tabelnya. Trunket berbeda dengan delete karena tidak mencatat operasi penghapusan baris secara individual dan bekerja lebih cepat. Tidak ada where clause yang digunakan dalam trunket. Oke, not null. Constraint memastikan bahwa sebuah kolom tidak dapat memiliki nilai nol. Dengan kata lain, kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong. Jadi kolom yang ada not nullnya itu wajib diisi karena tidak boleh kosong aja. Terus lanjut primary key. Constraint digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel secara unik. Kolom yang ditetapkan sebagai primary key harus berisi nilai yang unik dan tidak boleh nol. Jadi primary key ini, kolom yang ditetapkan sebagai primary key ini harus bernilai yang unik. Jadi namanya harus unik, tidak boleh sama dan tidak boleh kosong. Selanjutnya FK, foreign key. Constraint digunakan untuk memastikan bahwa nilai di dalam satu tabel sesuai dengan nilai tabel lain, sehingga menghubungkan dua tabel secara logis. Ini menciptakan relasi antara dua tabel dan menjaga referensial integritas antar tabel. Nah, kalau FK ini lebih tepatnya bisa dijelaskan gampangannya itu, kalau FK ini bisa menghubungkan kedua tabel. Jadi tabel A sama tabel B itu bisa dihubungkan. Oke, lanjut unique. Constraint memastikan bahwa nilai dalam satu atau lebih kolom adalah unik di seluruh tabel. Constraint memastikan bahwa nilai dalam satu atau lebih kolom adalah unik di seluruh tabel. Berbeda dengan primary key. Unique constraint mengizinkan satu nilai nol kecuali jika dikombinasikan dengan not null. Selanjutnya, check. Constraint digunakan untuk menentukan kondisi atau aturan yang harus dipenuhi oleh data yang dimasukkan ke dalam kolom. Kondisi ini bisa berupa ekspresi logika yang dievaluasi untuk setiap baris. Oke, ini gambar implementasi pada MySQL Workbench. Buat skema, terus ini nanti ini dipilih create tabel. Nah, ini jadi ini create tabel English course student. Ini nama tabelnya, guys. Nah, ini student ID ini primary key, topol, first name, varchar.
Jadi ini tabel English course student ini ada beberapa atributnya: student ID, first name, last name, date of birth, email, phone number, address, registration date. Ini Primegi student ID, benar ya? Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini aja berarti. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya DDL ini adalah ibaratnya kita itu membuat lemari. Jadi struktur tabel ini kayak kita membuat lemari gitu. Kayak kita membuat lemari atau apa ya, locker. Nah itu lemari atau locker. Dan ini hasil tabel saya. Nanti ajalah kita mau jelaskan DML dulu. Oke. Data manipulation language. Oke. DML ini adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam tabel database. DML memberikan instruksi untuk memasukkan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data dari tabel. DML bertujuan memudahkan pengelolaan data, pengambilan informasi yang relevan, serta menjaga konsistensi dan integritas data di dalam sistem database. Nah, perintah utama dalam DML ini yaitu insert, update, delete. Nah, insert ini digunakan untuk menambahkan data pada tabel. Jadi, misal ini. Nah, ini kan ada Rifki Anwar. Bentar. Nah, ini tuh Rifki Anwar ini sebelumnya itu nggak ada. Jadi kalau misal ingin menambah, ini aja deh. Kalau misal saya ingin menambah data satu lagi, otomatis saya harus memasukkan perintah atau prompt insert ini. Kalau misal saya ingin menambahkan data pada tabel. Terus update digunakan untuk memperbarui data pada tabel. Update ini supaya misal apa ya, intinya update itu kayak memperbarui data-data ini yang ada di ini tabel ini. Update itu untuk memperbaruinya intinya. Untuk delete digunakan untuk menghapus pada tabel. Jadi kalau misalnya ingin menghapus ya promptnya atau perintahnya itu delete. Oke, bentar saya scroll. Nah ini ada contohnya. Insert into English course student. Ini artinya menambahkan data kepada tabel English course student. Nah ini yang ini kan student ID, first name. Nah ini apa ya, atribut dalam tabel English course student ini sih. Nah ini student ID, first name, last name, date of birth, email, phone number, address, registration. Nah ini udah ada di sini sampai parent name. Nah values. Nah ini values ini isinya ya guys ya. Ini satu arti Arta 2001 01 15. Terus ini mainnya itu. Values ini intinya isinya ya guys ya. Isi dalam kolomnya itu. Oke, mengubah data tabel dari basis data yang dibuat. Nah ini kalau ini mengubah ya guys. Jadi ini update English course student. Nah
Kalau misal ingin memperbarui kayak misalnya kan 2021 di 2001 01 15. Kalau misal tahunnya pengen diganti 2015, nah prompt atau komennya itu perintahnya itu seperti ini: update English course student, memperbarui pada tabel English course student, set date of birth. Nah ini date of birth sama dengan petik 2015 min 01 min 15, petik lagi ya, where student ID sama dengan 1, jangan lupa petiknya. Nah itu, jadi ini memperbarui kolom ini date of birth itu diganti 2015 01 15. Nah kalau ini, yang satu ini ya guys ya. Nah sama ini, cuma bedanya ini dua. Ini yang baris kedua ini. Oke, kita lanjut. Nah ini delete ya. Kalau delete itu ya ini perintahnya delete from English course student where student ID sama dengan 2. Jadi mendelete isi dari tabel English course student ini, yaitu mendelete student ID, yaitu baris kedua ini. Jadi mendelete yang ini ya guys ya, baris kedua ini, dan ini al semuanya, kecuali ini satu tetap karena nggak di delete. Itu aja. Dari kesimpulan DDL sama DML itu sebenarnya itu, kalau misal DDL itu kayak tadi kan kayak lemari, yang membuat lemari. Nah DDL itu kayak mengatur lemari, mengatur lemarinya. Nah kalau DML ini itu dia kayak mengubah dan mengatur isi lemarinya. Itu kalau sepahaman saya sih. Oke, itu aja. Langsung ke TKL. Baik, TKL. Oke, data query language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengambil dan mengquery data dari database. TKL berfokus pada pengambilan data dan tidak memodifikasi data yang ada. Oke, ini select untuk mengambil data dari tabel dalam database. Jadi mengambil data dari dalam database, dari tabel dalam database maksudnya. Where untuk menentukan kondisi tertentu pada query, sehingga hanya data yang memenuhi syarat tertentu yang akan diambil. Intinya itu dia menentukan kondisi tertentu pada query, sehingga hanya data yang memenuhi syarat yang akan diambil, guys. Order by untuk mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau lebih kolom, baik dalam urutan menaik ASC atau menurun DSC. Ini kayak mengurutkan hasil query aja sih, berdasarkan satu atau lebih kolom. Limit untuk membatasi jumlah baris yang diambil dari hasil query. Ini sangat berguna ketika Anda hanya ingin mengambil sebagian kecil data dari sekumpulan hasil yang lebih besar. Nah, ini ada logika seleksi N or not. Operator N digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi, di mana semua kondisi tersebut harus benar, harus true, agar baris diambil oleh query. Jika salah satu kondisi salah, baris tersebut tidak akan diambil. Jadi harus benar ya guys ya, ini kondisi
tabelnya, kunci tabelnya, isi tabel maksudnya. Operator OR digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi, di mana setidaknya salah satu kondisi tersebut harus benar, true, agar baris diambil. Jika salah satu kondisi benar, maka baris tersebut akan diambil meskipun kondisi lainnya salah. Jadi kalau misal kondisi lainnya salah, yang benar tetap bisa diambil, guys. Operator not digunakan untuk membalikan kondisi logika. Jika kondisi yang diberikan adalah benar, not akan mengubahnya menjadi salah dan sebaliknya. Jadi jika kondisi yang diberikan jika kondisi yang diberikan itu benar, not ini bakal mengubahnya menjadi salah, kayak membalikan. Nah, ini implementasi perintah select. Bentar, saya akan coba. Ini mau izin saya membuka GPT aja karena biar cepat. Nah, ini. Bentar, agak nge-lag ini. Kita salin ini nih. Kita masukkan sini. Maaf. Gitaran ya. Bentar, nggak bisa ya? Ini kenapa ya? Ini beritanya salah ini. Oh, salah ini ya, nggak kelihatan apa. Ini harus ini ya, ya. Nah, kalau gini pasti bisa. Ya Allah, bismillah. Nah, bisa kan? Nah, ini select ini menampilkan kolom first name, last name, sama position. Jadi first name, last name, position. Yanwar, staff comment. Kalau ini Hestindri, manajer ARC, tuh intinya. Kayak menampilkan kolom first name, last name, position. Oke, selanjutnya tadi apa ya? Bentar. Oke, yang where ini. Tadi where apa ya, lupa. Menentukan kondisi tertentu pada query sehingga hanya data yang memenuhi syarat. Oke. Jadi kita coba yang where.
Taran. Nggak bisa ya? Oh iya sih. Aduh, ada yang salah tadi. Wah. Nah ini, bentar. Oh iya. Kalau misal ini dihapus, jadi ini tuh maksudnya tuh menampilkan hirdet ini. Nah, itu yang lebih dari tanggal 2025 bulan 10 tanggal 15. Jadi ini kan 2025 bulan 10 tanggal 16. Jadi lebih dari ini. Kalau misal kita ini hapus, nggak bisa ya berarti ya. Coba kalau misal kita balik yang lebih kecil, mana ya? Nah ini, mari kita coba. Nah ya, jadi ini yang lebih kecil. Ini kan bulan tanggal 12, 13, 14. Ini lebih kecil dari tanggal, maksudnya yang sebelumnya tanggal 15 ini. Itu oke, memenuhi syarat ini berarti kalau 15. Oke, kita coba lagi order by. Bentar, ini udah rekam kan? Oh ya, kita coba lagi yang order by. Mana sih? Nah, yang ASC guys. Nah, ini order by. Jadi order by itu dia itu urutannya seperti ngacak ya ini. Bentar. Tadi itu siapa lupa. Saya pamit dulu bentar. Baik, dalam urutan menaik ASC atau menurun. Ini seleksi lupa. Urutan menaik. Saya pamit dulu bentar. Oh, kayaknya ini inisialnya deh. Inisial itu nama depannya ini maksudnya. Nah, ya kan? Ini inisialnya, guys. Kalau misal kita ganti
Nah, ya kan, ini berarti saya baru paham guys. Yang DSC ini dari yang bawah ke atas, yang ASC itu atas ke bawah. Berdasarkan ini inisialnya: Yuda, Y, R, Rina, R, G, N, Nadia, N, Lina, H, SD dan seterusnya. Tuh, oke, udah paham. Oke, kita coba yang limit sekarang. Kita coba yang limit. Ini masih tinggi ya. Yang limit. Salah ya. Bisa kalau gitu. Nah, yaitu menampilkan data yang terdiri dari 5 baris dari atas ya, ini dari atas. Kalau dari bawah itu saya kurang tahu kalau misal yang dari bawah itu. Pokoknya saya pernah coba, karena bukan kurang tahu sih, lebih tepatnya lupa. Saya pernah coba waktu itu, jadi munculnya itu dari itu, munculnya dari bawah gitu. Bisa kok, cuma saya lupa komennya. Kita lanjut aja langsung ke ini, logika and or not. Kita masukkan dulu yang bentar, ini masih itu laptop nge-lag, maaf ya. Nah ini kita coba masukkan ini. Nah, jadi N ini intinya perintah ini tuh kayak mengambil apa ya, dari tabel tugas employees ini, where position like marketing. Jadi menampilkan yang posisinya itu kebetulan di marketing ini ya. Tuh. Nah, di marketing and year date, terus ini kan lebih dari tanggal dari 14 bulan 10 2025. Jadi lebih dari tanggal ini 14 ini. Nah, ini tanggal 15. Jadi kayak menampilkan yang posisinya dari tabel ini, dari tabel tugas employees ini, yang posisinya ini dari posisinya ini terdapat pada marketing kerjanya, terus and
Irtednya itu lebih dari tanggal ini 2025 bulan 10 tanggal 14 itu kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Apakah ada lagi? Al ini kayak menampilkan semuanya. Oh, enggak. Menampilkan yang apa ya ini ya? Tentang umur where age lebih kecil dari 20 atau lebih. Ini deh sini ada besarnya. Query utama penampilan siswa yang usianya lebih besar dari nilai, yaitu lebih besar dari 17 dan 18. Oh, ya apa. Oke lah itu ya, kita langsung saja di selanjutnya. Masih ini DGL yang ini yang basic, ini yang logic ya kan. Bentar, ini sama aja nggak sih? Oh ya, ini sama aja nggak? Oh enggak. Oh iya, ini sama aja. Ini sama aja guys. Oke. Langsung saja di agregat aja ya kita, karena yang di sini tuh udah tercantum tadi yang in, terus not, and, or ini udah tercantum di sini, cuma dipisah aja. Oke, bedanya itu yang ini tuh logic, yang ini tuh basic ya. Langsung ke agregat ya guys. Min, max, ATG, konsum. Nah, min ini minimum digunakan untuk menemukan nilai terkecil dari kolom tertentu dalam sekumpulan data. Max ini maksimum digunakan untuk menemukan nilai terbesar dari kolom tertentu dalam sekumpulan data. Nah, kalau count ini menghitung jumlah baris. Nah, kalau AVG ini dia itu rata-rata sih. Sum ini penjumlahan. Oke, bentar. Saya akan coba. Saya akan coba yang ada usianya, yang ada age ini ya guys. Kita akan coba ke tampil saya. Ini ada age-nya. Oh, nggak ada ini. Ini nggak ada ini. Member ini pasti ada. Ada nggak ya? Nggak ada gitu. Ini nggak ada lah. Oh ini. Oh nggak ada ini. Nggak ada apa ya? Kita cari dulu.
Mana ya? Rasanya ada deh. Sebenarnya nggak harus itu sih. Nggak ada deh. Aku pakai apa ya? Pakai ini aja, versi saya sendiri. Event ID, ya event ID aja lah. Apa tadi?